Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas MIPA, hari ini kita jumpa lagi dalam edisi Fisika. Harapan Uzul kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat walaupun kita berbeda ruangan. Semoga kali ini kita akan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Silakan simak materi berikut ini. Anak-anak, untuk materi bab 3 akan kita bahas materi kapasitor. Sini nanti Bu Zul menjelaskan bagaimana rangkaian kapasitor seri dan paralel. Nah, untuk subbab sebelum kapasitor bisa kalian baca, dan setelah kapasitor juga bisa kalian baca. Oke, ini Bu Zul jelaskan kapasitor. Dalam kapasitor 1 mikrofarad itu nilainya 10 pangkat min 6 farad. 1 pikofarad nilainya 10 pangkat min 12 farad. Persamaan umum kapasitas kapasitor C besar sama dengan Hi per V. C dengan satuan farad, Hi dengan satuan coulomb, V dengan satuan volt. Oke, kita bahas dulu pada kapasitor pada rangkaian seri. Nih, saya gambarkan seperti ini, ada C1, ada C2, ada C3. Nah, kapasitor ini kan termasuk rangkaian listrik statis. Kalian kemarin sudah membandingkan pada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ketika keduanya diisi voltase, diisi daya, ternyata yang memiliki kapasitor yang paling besar, ya kayak mampu menampung kapasitas paling besar, muatan paling besar, itu ketika dirangkai secara paralel. Nah, coba kita perhatikan, kita buktikan dengan persamaan. Ketika dirangkai secara seri, ada C1, ada C2, ada C3. Pada rangkaian seri, muatannya itu sama semuanya. Muatan yang tersimpan, bukannya mengalir ya, kalau pada kapasitor itu yang tersimpan. Jadi, muatan yang tersimpan pada C1 sama dengan muatan yang tersimpan pada C2 dan sama dengan muatan yang tersimpan pada C3 sama dengan Hi total pada keseluruhannya ini. Kemudian pada voltasenya, voltase total itu sama dengan voltase pada C1 ditambah voltase pada C2 ditambah voltase pada C3. Jadi kesimpulannya voltase pada masing-masing C ini adalah berbeda. Untuk mencari C total pada rangkaian seri, 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ini persamaan pada rangkaian seri kapasitor. Berikutnya kita bahas rangkaian paralel. Ketika kita hitung 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3, C penggantinya untuk rangkaian seri ini kan kecil. Nah, berikutnya kita lanjutkan rangkaian kapasitor pada rangkaian paralel. Kapasitor pada rangkaian paralel. Ada C1, ada C2, ada C3. Muatan yang tersimpan pada C1, pada C2, pada C3 ini tidak sama. Jadi di sini ada Hi masuk, ada Hi yang keluar. Nah, yang tersimpan pada masing-masing ini tidak sama. Sehingga persamaannya Hi total sama dengan Hi1 plus Hi2 plus Hi3. Kemudian bagaimana untuk voltasenya? V total yang terjadi pada C1, C2, dan C3 ini, V total sama dengan yang ada V1, yang ada pada V2, yang ada pada V3, ini sama dengan V total. Nah, untuk C totalnya pada rangkaian paralel, maka dijumlahkan C1 ditambah C2 ditambah C3. Sehingga kalau kita bandingkan dengan rangkaian seri tadi, C total, kapasitas total pada rangkaian paralel itu lebih besar daripada rangkaian seri. Sehingga dengan persamaan tadi C sama dengan Hi per V, ya, pada persamaan C sama dengan Hi per V, maka Hi sama dengan C kali V, sehingga muatan yang tersimpan pada rangkaian paralel ini lebih besar daripada muatan yang tersimpan pada rangkaian seri. Dibuktikan dengan ketika kalian kemarin praktikum pengisian kapasitor, ketika kapasitor dirangkai seri dan dirangkai paralel, yang mampu menyalakan lampu LED lama yaitu pada rangkaian paralel. Itu menunjukkan bukti pada
perhitungan muatan. Oke, bagaimana untuk energi yang tersimpan? Energi yang tersimpan yaitu W sama dengan setengah C kali V kuadrat. Atau kalau kita masukkan muatan Hi, berarti setengah Hi kali V. Baik anak-anak, saya kasih contoh satu contoh soal. Nih, langsung saya tampilkan ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, dijadikan rangkaian tertutup dihubungkan pada voltase. Masing-masing C1, C2, C3, C4, dan C5 sudah diketahui berapa nilainya. Maka langkah awal harus kita selesaikan dulu yang paralel ini. Kita hitung dulu. C paralel sama dengan C2 ditambah C3 ditambah C4. Karena nilainya 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya 9 mikrofarad. Nah, ketika ini menjadi rangkaian paralel, maka gambar ini nanti bisa kita gambarkan seperti ini. Dia akan menjadi rangkaiannya seperti ini. Nah, yang ini adalah C1, ini tadi C paralel, ini adalah C5. Nah, dari ketiga rangkaian ini menjadi rangkaian seri, sehingga menjadi 1 per C seri, ini kita mencari C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C paralel ditambah 1 per C5. Kita masukkan 1 per 9 tambah 1 per 9 tambah 1 per 9. Hasilnya adalah 3 per 9. Karena kita mencari C seri, dikalikan silang. Ini. Ketika dikalikan silang, maka C seri sama dengan 3 mikrofarad. Kalau yang ditanyakan Hi totalnya, maka persamaannya menjadi C total kali V. Nah, C total berarti kan C keseluruhan ini. Penggantinya adalah C seri, maka dimasukkan 3 kali 6. Karena ini masih dalam satuan mikrofarad, maka bawahnya Hi total itu hasilnya adalah mikrokulum. Oke, berikutnya karena tadi adalah Hi total sama dengan Hi1 sama dengan Hi pada paralel sama dengan Hi pada seri. Kalau kita gambarkan tadi rangkaiannya seperti ini. Nah, ini ada pada C1, C paralel, C5. Berarti Hi yang tersimpan pada C1, yang tersimpan pada C paralel, yang tersimpan pada C5 itu sama dengan Hi total. Nilainya adalah 18 mikrokulum. Sehingga kalau kita mencari Hi paralel sama dengan C paralel kali V paralel, kalau kita menghitung V paralelnya berapa? Berarti V paralel sama dengan Hi paralel dibagi C paralel. Hi paralel dimasukkan. Tadi ketemu 18 per 9. Karena sama-sama satuan mikro, maka nilainya langsung volt, 2 volt. Nah, karena pada rangkaian paralel V total, V paralel secara keseluruhan itu sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V4, sama dengan V paralel, nilainya adalah 2 volt. Maka cara menghitung Hi2 tinggal masukkan Hi2 sama dengan C2 kali V2. V2 diketahui 2 volt. C2 tadi kan 3, berarti 3 kali 2 nilainya 6 mikrokulum. Hi3 muatan yang tersimpan pada kapasitor 3, berarti ya C3 kali V3, 3 kali 2 nilainya 6 mikrokulum. Hi4 berarti C4 kali V4 sama dengan 3 kali 2 nilainya adalah 6 mikrokulum. Nah, seandainya ditanyakan adalah energi yang tersimpan, berarti W sama dengan tadi rumusnya adalah setengah kali C kali V. Kalau yang ditanyakan adalah energi yang tersimpan pada rangkaian, berarti kan V total, maka ini adalah juga C total. Setengah kali. Nah, nilai C total kita tadi, nilai C totalnya adalah 3. Maka dikalikan V, V-nya adalah 6. Maka hasilnya adalah 9 Joule. Ini setengah kali C totalnya kan tadi nilainya mikrokulum. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6. Sehingga hasilnya 9 kali 10 pangkat min 6 Joule. Ini adalah W yang tersimpan pada rangkaian. Oke anak-anak, itu
tugas kalian nanti coba dikerjakan rangkaian campuran C1, C2, C3, C4, C5. Masing-masing sudah diketahui nilainya berapa. Nanti tugas kalian menghitung C total. C keseluruhannya itu berapa? Hi total. Nanti hi pada rangkaian ini berapa? Dan yang lebih spesifik lagi yang C, hi 4 sama hi 5. Ini ya, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dipahami materi yang disampaikan Bu Zul. Berikutnya, selamat mengerjakan. Demikian tadi anak-anakku paparan dari materi fisika. Kita jumpa lain kali. Jangan lupa dikerjakan, di-upload di e-learning madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.